Oke, baiklah anak-anak semuanya, berhubung materi pelajaran kita sudah tuntas, maka di pertemuan kali ini saya akan berikan pengayaan terkait dengan pengaplikasian hukum Hardy-Weinberg yang biasanya kita aplikasikan pada soal-soal dalam menghitung frekuensi gen atau frekuensi genotipe. Nah, mari kita lihat contoh soal pertama. Dalam suatu kelompok masyarakat diketahui terdapat 16% anggota masyarakat yang menderita albino. Berdasarkan informasi tersebut, dapat diperkirakan bahwa persentase penduduk yang bersifat carrier sebesar. Nah, jika soalnya seperti ini, bagaimana langkah yang kita lakukan? Mari kita lihat pembahasannya. Variasi genetik dalam populasi dapat dinyatakan secara matematis seperti yang telah kita bahas dengan hukum Hardy-Weinberg, di mana untuk mencari frekuensi gen P tambah Q atau Q sama dengan 1, sedangkan jika kita mencari frekuensi genotipe dapat diturunkan rumus tersebut menjadi P ditambah Q dikuadratkan sama dengan 1 sama dengan P kuadrat ditambah 2PQ ditambah Q kuadrat sama dengan 1. Nah, untuk frekuensi individu albino, ingat kembali bahwasanya albino terkait atau terpaut pada alel yang resesif, yaitu homozigot resesif ya. Nah, jadi homozigot resesif itu sama dengan Q kuadrat sama dengan, sudah diketahui 16%, sama dengan 0,16. Oke, untuk menghitung frekuensi gen albino tinggal cari akar dari 0,16 sama dengan 0,4. Frekuensi gen normal berarti kita masukkan ke dalam rumusnya P ditambah Q sama dengan 1. A sama dengan P, berarti P sama dengan 1 dikurang Q sama dengan 1 dikurang 0,4 sama dengan 0,6. Nah, kemudian kita cari frekuensi individu atau frekuensi genotipe individu yang bersifat carrier. Ya, berarti kalau dia carrier, genotipenya adalah yang heterozigot, A besar A kecil. Sama dengan 2PQ sama dengan 2 dikali nilai P 0,6 dikali nilai Q 0,4. Sama dengan 0,48 atau 48%. Jadi persentase penduduk yang tidak menderita albino atau carrier yaitu sebesar 48%. Ya, jadi di sini cukup jelas ya. Tinggal dimasukkan saja ke dalam rumus Hardy-Weinberg. Tapi perlu diperhatikan apakah kita mencari frekuensi gen. Kalau kita mencari frekuensi gen berarti P ditambah Q ya sama dengan 1. Tapi kalau kita mencari frekuensi genotipe suatu individu, kita masukkan ke rumus atau persamaan P kuadrat ditambah 2PQ ditambah Q kuadrat sama dengan 1. Dan kita lihat contoh soal selanjutnya. Contoh soal nomor 2, dalam suatu populasi masyarakat terdapat kelompok perasa PTC atau feniltiokarbamida sebesar 75%, sedangkan yang lainnya tidak perasa PTC. Diketahui sifat perasa PTC dikendalikan oleh alel T besar dan sifat tidak perasa PTC dikendalikan oleh alel T kecil. Frekuensi genotipe T besar berbanding T besar T kecil berbanding T kecil adalah jika diketahui total frekuensi genotipenya sebesar 20. Nah, kita lihat pembahasannya. Dengan menerapkan hukum Hardy-Weinberg, P kuadrat ditambah 2PQ ditambah Q kuadrat sama dengan 1, karena di sini hanya ada dua alel yang berperan yaitu T besar dan T kecil, di mana diketahui gen PTC atau alelnya adalah T besar, gen tidak perasa PTC T kecil. Berarti individu perasa PTC memiliki dua genotipe yaitu T besar dan T besar T kecil. Sedangkan individu yang tidak perasa PTC memiliki genotipe T kecil. Berarti kelompok perasa PTC sebesar 75% terdiri dari penjumlahan pasangan alel homozigot dominan dengan heterozigot yaitu sebesar 75% atau 0,75. Nah, berarti T kecil adalah
nilainya 100% dikurang 75% atau 1 dikurang 0,75 sehingga menghasilkan 25% atau sama dengan 0,25. Nah, gen tidak perasa PTC sama dengan T sama dengan akar dari 0,25 sama dengan 0,5. Oleh karena frekuensi untuk seluruh areal harus 1, maka P tambah Q sama dengan 1, sehingga gen perasa PTC yaitu dengan disimbolkan oleh T besar sama dengan 1 dikurang T kecil sama dengan 1 dikurang 0,5 sama dengan 0,5. Selanjutnya, nilai tersebut dapat kita gunakan untuk menghitung frekuensi tiap individu dengan cara sebagai berikut. Frekuensi individu PTC homozigot sama dengan T besar sama dengan kita masukkan nilai T-nya 0,5 kali 0,5 atau 0,5 kuadrat sama dengan 0,25. Frekuensi individu PTC heterozigot 2 dikali T besar dikali T kecil, tinggal kita masukkan nilainya 2 kali 0,5 dikali 0,5 didapatkan 0,5. Perbandingan frekuensi genotipe keseluruhan berarti antara T besar, T kecil dengan T kecil adalah 0,25 berbanding 0,5 berbanding 0,25. Dari total frekuensinya 20, berarti tinggal kita masukkan ya, 0,25 dari 20 adalah 5, sementara 0,5 dari 20 10, yang terakhir juga nilainya adalah 5 ya. Jadi frekuensinya 5 berbanding 10 berbanding 5. Kita ke contoh soal nomor 3. Populasi penduduk di Desa Sukakarya sebanyak 100 orang. 84% diantaranya bertangan normal dengan 2 jenis genotipe, yaitu K besar atau genotipe heterozigotnya K besar K kecil. Dan 16% diantaranya bertangan kidal dengan genotipe K kecil. Jumlah penduduk yang bertangan normal dengan genotipe homozigot dan heterozigot secara berturut-turut adalah, kita lihat pembahasannya. Karena di sini kita punya dua genotipe, satu normal, satu kidal, berarti kita tetap menggunakan rumus Hardy-Weinberg dengan prinsip P kuadrat ditambah 2PQ ditambah Q kuadrat sama dengan 1 untuk mencari frekuensi genotipe. Jadi diketahui, ulangi kembali, K besarnya adalah homozigot dominannya adalah P kuadrat, heterozigot itu adalah 2PQ, homozigot resesif adalah Q kuadrat. Sehingga jika kita cari terlebih dahulu frekuensi gen K kecilnya dengan cara K kecil atau nilai homozigot resesif itu adalah Q kuadrat sama dengan 16%. Sudah diketahui di soal ya. Berarti sama dengan 0,16. Berarti nilai Q-nya sama dengan akar dari 0,16 ya, sama dengan 0,4. Nah, karena untuk frekuensi untuk seluruh alel itu nilainya harus 1, maka P ditambah Q sama dengan 1, sehingga frekuensi alel dominan, frekuensi gen dominan P dapat dicari dengan cara P sama dengan 1 dikurang nilai Q yaitu 0,4 dapatkan 0,6. Berarti untuk frekuensi genotipe P kuadrat ya, atau genotipe K besar sama dengan 0,6 dikuadratkan dapatkan 0,36. Selanjutnya untuk nilai heterozigotnya K besar K kecil sama dengan 2PQ sama dengan 2 dikali nilai P 0,6 dikali nilai Q 0,4 didapatkan 0,48. Jadi perbandingan antara genotipe dominan homozigot, heterozigot dan resesif homozigot yaitu ya tinggal dikalikan dengan total jumlah penduduknya ya 100 orang, dapatkan nilainya 36 berbanding 48 berbanding 16. Berarti sesuai dengan yang diminta oleh soal, nilai jumlah penduduk ya, nilai atau jumlah penduduk yang memiliki tangan normal dengan genotipe homozigot dan heterozigot adalah 36 dan 48 orang. Kemudian kita masuk dengan contoh soal yang keempat.
Nah, bagaimana dengan soal penggolongan darah? Ya, kita baca dulu soalnya. Diketahui jumlah penduduk di sebuah pulau adalah 10.000 jiwa. 20% diantaranya memiliki golongan darah A dan 16% bergolongan darah O. Berapa jumlah penduduk yang bergolongan darah B dan AB? Ya. Jadi di sini 36% sudah diketahui golongan darahnya. Sedangkan 64% lagi berarti belum diketahui ya, yaitu gabungan dari golongan darah B dan AB. Nah, kita misalkan alel IA ya, ingat kembali pelajaran tentang penggolongan darah ABO, di mana golongan darah A punya alel yang homozigot dan heterozigot, B punya alel yang homozigot dan heterozigot. Kalau golongan darah AB alel IA IB, kalau golongan darah O IO atau I kecil ya, terserah mau pilih style yang seperti apa. Jadi kita misalkan alel IA sama dengan P, IB sama dengan Q, dan I sama dengan R, karena memang kombinasi ketiga alel inilah yang akan menentukan golongan darah manusia. Sehingga di sini ada ketambahan nilai R. Ya, kalau tadi kita pakai cuman P tambah Q sama dengan 1, berarti di sini kita punya 3 alel. P ditambah Q tambah R sama dengan 1. Dengan demikian rumusnya pun untuk mencari genotipenya juga akan berubah. Frekuensi mencari genotipenya juga akan berubah menjadi P ditambah Q ditambah R dikuadratkan sama dengan 1, di mana penjabaran persamaan kuadratnya menjadi P kuadrat ditambah Q kuadrat ditambah R kuadrat ditambah 2PQ ditambah 2PR ditambah 2QR sama dengan 1. Untuk golongan darah A, yang tadi saya katakan bahwa golongan darah A memiliki 2 alel ganda ya, IA dan I kecil. Berarti kita lihat saja ya, seperti yang sudah diketahui, IA itu adalah P. Kalau IA berarti P kali P, jadi P kuadrat. Kalau 2PR ya, I kecil ya. Kemudian golongan darah B, jadi Q kuadrat IB tambah 2QR, I kecil ya. Kemudian golongan darah AB 2PQ ya, karena di sini AB adalah alelnya yang hanya heterozigot saja. Golongan darah O R kuadrat, karena O adalah homozigot resesif. Nah, dari soal di atas diketahui jumlah penduduk yang bergolongan darah O adalah 16%. Berarti R kuadratnya adalah 0,16, sedangkan nilai R-nya saja 0,4. Ya. Jumlah orang bergolongan darah A sama dengan 20%. Berarti P kuadrat ditambah 2PR sama dengan 0,2. Karena tadi ya, A punya 2 jenis alel atau alel ganda. P kuadrat ditambah 2PR sama dengan 0,2. Nah, kita cari satu persatu ya, kita keluarkan, kita cari satu persatu. Untuk P tambah R dikuadratkan berarti kita mencari frekuensi golongan darah A plus O, karena itu yang diketahui ya. 0,2 ditambah 0,16 sama dengan 0,36. Berarti untuk nilai P ditambah R sama dengan akar dari 0,36, yaitu 0,6. Nah, jadi kita akan mencari nilai seluruhnya P, Q, dan R. Berarti kita lanjutkan, P sama dengan 0,6 dikurangi R. P sama dengan 0,6, kita masukkan nilai R 0,4 ya, ini sudah kita didapatkan 0,2. Nilai P 0,2, nilai R 0,4. Berarti yang belum kita ketahui adalah nilai Q. Masukkan ke rumus persamaan alelnya, P tambah Q ditambah R sama dengan 1. Q sama dengan 1 dikurangi P tambah R. Ya, 1 dikurang 0,6. P tadi 0,2, R tadi 0,4, ditambahkan jadi 0,6. 1 dikurangi 0,6, nilai Q juga 0,4. Jumlah penduduk yang bergolongan darah B dan AB, itu pertanyaannya tadi ya.
Jadi kita cari untuk yang B, kita masukkan ya persamaan yang mewakili dari genotipenya. Tadi dia punya dua genotipe, IB dengan IBI kecil atau pasangan alelnya ini ya. B sama dengan Q kuadrat ditambah 2QR, tinggal dimasukkan saja nilainya. Ini kuadrat ya, 0,4 kuadrat. Ini sorry, tidak superscript. Ditambah 2 kali 0,4 nilai Q dikali 0,4 nilai R. Dapatkan 0,48. Karena jumlah penduduk 10.000 orang, tinggal kita kalikan ya, 0,8 kali 10.000 didapatkan 4.800 orang memiliki golongan darah B. Untuk jumlah penduduk yang bergolongan darah AB berapa? Ya, AB sama dengan 2PQ. Dia cuma punya satu alel ya, IA IB. Itu alelnya heterozigot. Tinggal kita masukkan lagi ya nilai P dan Q, 2 kali 0,4 nilai P dikali 0,2 nilai Q, didapatkan 0,16 dikalikan total penduduk 10.000 didapatkan 1.600 ya. Semoga bisa dipahami ya. Jadi kita harus karakterisasi dulu ya, tentukan dulu pasangan alel yang mewakili setiap golongan darah ini. Ingat, jangan lupa bahwasanya golongan darah A dan B dua alelnya ya, alelnya alel ganda, satu alelnya homozigot, satu alelnya heterozigot. Kalau AB pasti heterozigot, kalau O pasti alelnya homozigot resesif, I kecil atau I0 IO ya, terserah mau pakai melambangkannya seperti apa. Yang jelas dia adalah homozigot resesif. Ditanamkan bahwa untuk golongan darah berarti persamaan alelnya, frekuensi alelnya P tambah Q tambah R sama dengan 1. Untuk frekuensi genotipenya P tambah Q tambah R dikuadratkan ya, tinggal dijabarkan. Nah, bagaimana cara mempermudah mencari frekuensi alel dan genotipe berdasarkan hukum Hardy-Weinberg untuk soal-soal golongan darah ya. Jadi ada cara yang mungkin menjadi alternatif. Kita lihat di contoh soal yang kelima. Misalnya SMA DY ya, memiliki 2000 siswa dengan komposisi golongan darah sebagai berikut. Golongan darah A 800 siswa, golongan darah B 540 siswa, golongan AB 480 siswa. Pertanyaannya, berapa frekuensi gen A, B, dan O? Kemudian, berapa jumlah siswa yang memiliki golongan darah B heterozigot? Nah, jadi di sini diketahui semua golongan darah jumlah siswanya kecuali siswa yang memiliki golongan darah O. Ya. Sebelum kita bahas, kalau sebelumnya kita gunakan untuk frekuensi genotipenya adalah P tambah Q tambah R dikuadratkan sama dengan 1. Di sini kita bisa ubah ya. Kita ubah saja rumus tersebut langsung mewakili golongan darahnya ya, gennya, yaitu gen A, B, dan O. Gen A ditambah gen B ditambah gen O dikuadratkan sama dengan 1. Langsung buat persamaan kuadratnya ya, yang awalnya P kuadrat ya menjadi 2PR gitu ya. Di sini kita langsung ubah menjadi A kuadrat ditambah 2AO ditambah B kuadrat ditambah 2BO ditambah 2AB ditambah O kuadrat. Nah, sama dengan 1. Tetap untuk alelnya pun yang tadinya P tambah Q tambah R sama dengan 1, frekuensi alelnya juga kita ubah menjadi A ditambah B ditambah O sama dengan 1. Dengan keterangan, dengan keterangan, kalau tadi kita lihat alel gandanya, kalau di sini kita langsung kita baca. A kuadrat itu kan berarti AA ya, sama dengan A homozigot. Berarti ini adalah alel homozigot dari golongan darah A. 2AO berarti ini adalah alel heterozigot dari A. B kuadrat B homozigot, 2BO B heterozigot dari golongan darah B. 2AB berarti untuk golongan darah A, B langsung. O kuadrat sama dengan OO berarti untuk golongan darah O. Ya, jadi lebih simpel ya. Kita bisa baca langsung dari persamaan ini. Nah,
Jumlah total golongan darah A tambah B tambah AB nih yang diketahui ini, kalau kita jumlahkan didapatkan 1820 siswa. Jadi gampang ya untuk mencari golongan darah O, berarti sisanya saja yaitu 180. Nah, kita cari nilai dari yang resesif saja dulu ya. Golongan O, IO sama dengan OO sama dengan O kuadrat. Nah, di sini ada ya O kuadrat. Jadi 180 per 2000 didapatkan O kuadratnya 0,09. Dicari nilai O, diakarkan 0,09 didapatkan 0,3. Oke, nilai O sudah dapat. Kemudian misal kita cari dulu yang A, maka tambahkan jumlah golongan A dengan golongan O ya, sehingga didapatkan A tambah O dikuadratkan itu sama dengan 800 ditambah 1800 per 2000 ya. Jadi nilai ini langsung dimasukkan ya. Kemudian sama dengan 0,49. Untuk A tambah O saja berarti akar dari 49 sama dengan 0,7. Cari nilai A, 0,7 dikurang 0,3. Nilai O tadi sudah diketahui. Didapatkan A 0,4. Sudah dapat nilai A dan O, berarti tinggal mencari nilai B. Dimasukkan ke persamaan frekuensi alelnya. A tambah B tambah O sama dengan 1. Jadi B sama dengan 1 dikurang penjumlahan A tambah O sama dengan 1 dikurang 0,7. Didapatkan B sama dengan 0,3. Jadi, jika kita jawab pertanyaannya, frekuensi gen A sama dengan 0,4, frekuensi gen B 0,3, frekuensi gen O 0,3. Buktinya ya kalau kita jumlahkan dapatnya 1. Jumlah siswa golongan darah A heterozigot ya, dan tadi sini A heterozigot yang kita cari yaitu 2AO ya, berarti A hetero ya, 2AO berarti A heterozigot, 2 dikali 0,4 dikali 0,3 dikali 2000. Jangan lupa ya, karena kita mencari jumlah siswa, frekuensi genotipenya yang kita cari. Jadi 0,4 dikali 2000 berarti dapatkan A heterozigotnya 480 siswa. Ya, kalau kita ingin mencari B heterozigot ya 2 dikali BO ya, 2 dikali 0,3 dikali 0,3 ya, tinggal dicari. Jangan lupa dikali juga dengan 2000. 2 dikali 0,3 dikali 0,3 dikali 2000. Didapatkan situ untuk B heterozigot 360. Begitu seterusnya ya. Penting kita sudah tahu frekuensi gennya, kita nanti tinggal masukkan saja ke rumus ini. Gampang ya. Tapi jangan lupa untuk dikali jumlah siswanya atau jumlah individu dalam populasi. Oke, sekian dulu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Untuk lebih memperdalam lagi pemahaman kalian mengenai pengaplikasian rumus matematis dari Hardy-Weinberg, silahkan kerjakan soal-soal latihan yang sudah saya posting di Edmodo. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.